Halo semua, kembali lagi di Cerita Daniel Podcast. Untuk kali ini kita punya cerita tentang apa ya? Yang pastinya itu seru dan enak banget buat didengerin pas lagi santai. Yang juga bisa menambah ilmu pengetahuan kalian nih. Mau tahu ceritanya tentang apa? Langsung aja kita dengerin ya episode kali ini. Selamat mendengarkan. Halo semua para pendengar cerita Daniel Podcast. Nah, untuk episode kali ini kita ada cerita dengan judul Malin Kundang Anak Durhaka. Mungkin bagi kalian udah sangat familiar ya cerita ini. Tapi mungkin kalian ada yang pengen meriwan lagi atau mungkin ada yang baru pertama kali mendengar. Langsung aja ya kita mulai ceritanya. Dahulu di Padang, Sumatera Barat, tepatnya di perkampungan Pantai Air Manis, ada seorang wanita bernama Mandirbaya. Sebelumnya Mandirbaya hidup bersama suaminya di pedalaman, tetapi hidup mereka di sana kurang beruntung. Agar dapat merubah nasibnya, mereka kemudian pindah ke perkampungan nelayan di tepi pantai. Di tempat itu suami Mandirbaya merubah mata pencarian dari tukang perambah hasil hutan sekarang menjadi nelayan ikan. Mereka bersyukur karena rezeki datang dengan lancar. Hidup mereka tidak lagi sesulit ketika berada di pedalaman. Beberapa tahun tinggal di perkampungan nelayan, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Malin Kundang sangat disayang oleh orang tuanya. Kira-kira ketika Malin Kundang berumur 10 tahun, ia sering diajak ayahnya ke laut untuk diajari menjadi nelayan yang ulung. Harapan sang ayah, nantinya Malin Kundang bisa menjadi pemuda yang tangguh, terampil sebagai nelayan sejati, sehingga mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Meskipun masih anak-anak, sudah nampak pada diri Malin Kundang wataknya yang berkemauan keras, otaknya cerdas dan pandai bergaul sehingga disukai oleh teman-temannya. Pada suatu hari ayahnya pamit berangkat melaut. Malin Kundang, "Istriku, aku berangkat, jaga Malin baik-baik. Jangan khawatir suamiku, aku akan menjaga anak kita satu-satunya ini dengan jiwa ragaku. Berangkatlah suamiku, doa kami berdua menyertaimu." "Ayah berangkat, hati-hati di rumah bersama ibu, jangan nakal ya," kata sang ayah. "Ya ayah, Malin akan baik-baik saja bersama ibu," jawab sang anak, kata Mandirbaya. Tidak seperti biasanya, ada perasaan haru di hati Mandirbaya. Kepergian suaminya kali ini dirasa sangat berat. Tak tahu kenapa ia punya perasaan seperti itu. Sang suami berangkat dengan hati lapang. Malin Kundang masih sempat melambaikan tangannya ketika sang ayah melangkahkan kaki menuju perahu. Pada suatu hari, kampung nelayan itu dilanda wabah penyakit yang mematikan. Sudah banyak orang yang menjadi korban. Malin Kundang termasuk salah satu orang yang terserang penyakit itu. Mandirbaya makin gelisah karena sudah beberapa hari ini suaminya belum kembali ke rumah. Sementara penyakit Malin makin hari makin bertambah parah. "Apa yang terjadi pada suamiku? Kenapa sudah sepekan tidak pulang? Apakah ia mendapat musibah di tengah lautan?" Demikian tanya Mandirbaya dalam hati. Tak terasa air matanya berlinang. Ia berdoa siang malam demi kesembuhan anaknya. Atas kesungguhan usaha dan ketulusan doanya, keadaan Malin Kundang berangsur-angsur membaik. Dan tak lama kemudian anak itu sembuh dari penyakitnya. "Puji Tuhan, anakku sembuh juga akhirnya." Demikian desah Mandirbaya penuh rasa syukur kepada Tuhan. Nyawa Malin yang hampir melayang itu akhirnya dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia makin disayang. Demikianlah Mandirbaya sangat menyayangi anaknya. Sebaliknya Malin juga sangat amat sayang kepada ibunya. Karena tak ketahuan berita suaminya lagi, maka Mandirbaya membanting tulang dengan berjualan kue. Setiap hari ia menjajakan kue ke kampung-kampung. Hasilnya lumayan juga, cukup untuk dimakan ia dan anaknya. Tak terasa hari berganti, tahun berlalu. Sekarang, Malin Kundang sudah tumbuh menjadi remaja. Hasil didikan ayahnya masih membekas dan mengakar dalam dirinya. Ia sudah sering ikut mengarungi laut bersama nelayan lainnya. Ia seorang pemuda yang cerdas dan tangguh. Hasil tangkapan ikannya jauh melebihi teman-temannya yang lain. Malin Kundang sangat sayang kepada ibunya. Ia juga dikenal sebagai anak muda yang ramah, tidak sombong, sehingga banyak
disukai oleh teman-temannya. Tetapi tidak puas dengan keadaannya, seringkali ia duduk di tepi pantai sambil merenung. Kalau aku tetap di sini, nasibku akan tetap begini. Demikian pikir Malin Kundang. Aku tak ingin nasibku tetap seperti ini. Emakku sudah tua. Sebagai seorang anak, aku belum pernah berbuat sesuatu untuk menyenangkan hatinya. Aku akan merantau. Semoga nasibku baik. Jika aku sudah menjadi orang kaya, maka emakku akan kuajak dan kubangunkan rumah yang bagus dan indah. Tidak hanya di tepi pantai. Di rumah pun, ia juga sering kelihatan melamun sehingga sang ibu menegurnya. Apa yang kau lamunkan, anakku? Tegur Mande Rubaya. Oh, emak. Tidak, mak. Tidak ada apa-apa, sahut Malin. Apakah kau sudah akil balik? Maka aku harus mencarikan anak gadis sebagai pendamping hidupmu. Ah, mak, aku belum pernah memikirkan hal itu. Lalu apa yang kau sembunyikan dariku, nak? Coba kau utarakan kepadaku. Malin Kundang terdiam. Di satu pihak, ia merasa kasihan kepada ibunya yang sudah tua. Haruskah ia tinggalkan ibunya seorang diri? Di sisi lain, ia merasa harus pergi dari kampung halaman untuk merubah nasibnya. Dengan berat hati, akhirnya ia berkata juga, Mak, izinkan aku merantau, mengadu nasib untuk mencari rezeki. Tetapi anakku, bukankah di sini kita tak pernah kesulitan? Aku masih sanggup untuk terus berjualan kue. Benar, Mak. Kalau sekedar untuk makan memang sudah cukup. Tapi apakah emak sudah puas dengan keadaan hidup seperti ini? Jadi apa yang kau inginkan, Malin? Mak, aku ingin selalu bermimpi tentang rumah yang bagus, pakaian yang indah dan mahal untuk emak. Nasib kita tidak terus seperti ini. Emak tidak usah bekerja menjual kue. Kalau aku berhasil akan kusediakan beberapa pelayan yang akan memenuhi segala keperluan emak. Mande Rubaya terharu mendengar perkataan anaknya. Tanpa terasa air matanya menetes di pipi. Oh Malin, jadi kau hendak pergi merantau semata-mata hanya karena ingin menyenangkan dan membahagiakan emakmu. Sungguh mulia cita-citamu. Itulah tandanya kau benar-benar anak yang berbakti. Memang itulah cita-citaku, emak. Kalau begitu aku tidak keberatan. Sewaktu-waktu kau boleh pergi. Oh, jadi emak mengizinkan aku merantau. Setelah mengadakan persiapan seperlunya, Malin Kundang berangkat meninggalkan kampung halaman pantai air manis. Sang ibu melepasnya dengan cucuran air mata dan iringan doa. Ya Tuhan, lindungilah anakku dari segala macam bahaya. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubaya mengizinkan anaknya pergi. Malin dibekali dengan nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. Setelah sekian lama dalam perjalanan, Malin sampai di pelabuhan besar yang ramai dengan para pedagang dan kapal-kapal air yang besar. Di dermaga pelabuhan nampak sebuah kapal besar yang hendak bersiap berlayar menuju negeri seberang. Malin mendekati kapal itu. Ia bertemu dengan nahkoda kapal. Saya bermaksud mencari pekerjaan di kapal. Tolonglah Tuan, pekerjaan apapun yang Tuan berikan akan saya laksanakan. Betul, kau mau bekerja apa saja di kapal ini? Betul Tuan. Mulai saat itu Malin bekerja sebagai awak kapal dagang. Mula-mula ia bekerja sebagai tukang pembersih geladak kapal. Karena rajin dan cerdas, ia disayang oleh sang nahkoda. Tak jarang jika waktu luang, ia membantu keperluan pribadi sang nahkoda. Ia juga bersedia memijat sang nahkoda jika sedang kelelahan. Lama-kelamaan sang nahkoda yang tak punya anak itu menganggap Malin sebagai anaknya sendiri. Malin diajari tata cara mengemudikan kapal. Ketika sang nahkoda berlanjut usia, Malin diangkat sebagai penggantinya. Malin sangat pandai dan berbakat menjadi pedagang. Dalam beberapa tahun saja, ia sudah memiliki kapal sendiri. Ia berniaga ke berbagai negeri. Setelah sekian tahun, ia sudah berhasil menjadi saudagar muda yang terkenal. Di sebuah pelabuhan di negeri Malaka, ia mendirikan bangunan megah untuk kantor dagangnya. Keberhasilan dan kemasyurannya sampai ke negeri Minang, tempat kelahirannya. Malin Kundang menikah dengan seorang gadis cantik, putri saudagar kaya raya. Kehidupan Malin semakin mapan dan bahagia. Sementara itu, hari-hari berlalu.
terasa lambat bagi Mande Rebaya. Setiap pagi dan sore Mande Rebaya memandang ke laut. Ia bertanya-tanya dalam hati, sampai di manakah anaknya kini? Jika ada ombak dan badai besar menghempas ke pantai, dadanya berdebar-debar. Ia menengadah kedua tangannya ke atas sembari berdoa agar anaknya selamat dalam pelayaran. Jika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. Tetapi semua awak kapal atau nakoda tidak pernah memberikan jawaban yang memuaskan. Malin tidak pernah menitipkan gambaran atau pesan apapun kepada ibunya. Itulah yang dilakukan Mande Rebaya setiap hari selama bertahun-tahun. Tubuhnya semakin tua dimakan usia. Jika ia berjalan, ia mulai terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari Mande Rebaya mendapat kabar dari teman yang pernah merantau ke Malaka, bahwa sekarang Malin telah menikah dengan seorang gadis cantik, seorang bangsawan kaya raya. Ia turut bergembira mendengar kabar itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Ibu sudah tua, Malin. Kapan kau pulang? Rintih Mande Rebaya setiap malam. Ya Tuhan, lindungilah anakku agar dia terhindar dari segala mara bahaya. Pertemukanlah ia denganku sebelum ajal datang menjemputku. Namun hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin belum juga datang menengoknya. Namun ia yakin bahwa suatu saat Malin pasti akan kembali. Harapannya terkabul. Pada suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang indah berlayar menuju pantai. Kapal itu megah dan bertingkat-tingkat. Orang kampung mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Ketika kapal itu mulai merapat, tampak sepasang muda-mudi berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilau terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyum. Mereka nampak bahagia karena disambut dengan meriah. Mande Rebaya yang sudah tua renta terbaring sakit di rumahnya. Burhan dan istrinya, teman Malin semenjak kecil, segera mendatangi Mande Rebaya. Mereka memapah Mande Rebaya yang berjalan tertatih-tatih menuju tepi laut. Dengan susah payah Mande Rebaya ikut berdesakan melihat dan mendekati kapal. Jantungnya berdebaran keras. Dia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anak kesayangannya, si Malin Kundang. Belum lagi tetua desa sempat menyambut. Ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluk Malin erat-erat, seolah takut kehilangan anaknya lagi. "Malin, anakku," katanya menahan isak tangis karena gembira. "Mengapa begitu lama kau tidak memberi kabar?" Malin terpana karena dipeluk wanita tua renta yang berpakaian compang-camping itu. Ia tak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Seingat Malin, ibunya adalah seorang wanita berbadan tegar yang kuat menggendongnya kemana saja. Sebelum dia sempat berpikir dengan tenang, istrinya yang cantik itu meludah sambil berkata, "Cuy, wanita buruk inikah ibumu? Mengapa kau membohongiku?" Lalu dia meludah lagi. "Bukankah dulu kau katakan ibumu adalah seorang bangsawan sederajat dengan kami?" Mendengar kata-kata istrinya, Malin Kundang mendorong wanita itu. Mande Rebaya hampir tidak percaya pada perlakuan anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, Malin, anakku, aku ini ibumu, nak." Malin Kundang tidak menghiraukan perkataan ibunya. Pikirannya kacau karena ucapan istrinya. Seandainya wanita itu benar ibunya, dia tidak akan mengakuinya. Ia malu kepada istrinya. Melihat wanita itu bersingut hendak memeluk kakinya, Malin menendangnya sambil berkata, "Hai perempuan tua, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan dekil." Wanita itu terkapar di pasir. Burhan dan istrinya hampir tak percaya melihat kejadian itu. "Malin!" teriak Burhan. "Setega itukah hatimu? Dia adalah ibumu, ibu kandungmu sendiri." "Siapa pula kau anak muda?" hardik Malin pada Burhan. "Aku Burhan, temanmu sejak kecil." "Aku tidak mengenalmu," bentak Malin. Mande Rebaya yang barusan terkapar dengan susah payah dibantu istri Burhan segera bangkit. "Malin, benarkah kau sudah lupa pada aku, ibumu Mande Rebaya? Hei wanita tua dan miskin, aku saudagar kaya, bukan anakmu. Nyalalah kau dari hadapanku." Perempuan itu akhirnya hanya bisa menangis. "Ya Allah,
Malin Kundang rupanya malu mengakui aku sebagai ibunya. Tiba-tiba Malin Kundang menunjuk ke arah bendahara kapal. Hai bendahara kapal, berilah wanita ini uang agar tidak menggangguku. Mandirubaya cepat menyahut, tidak, aku tidak butuh uang. Hai wanita tua dan miskin, kau tidak butuh uang. Lalu apa yang kau inginkan dariku? Aku hanya butuh pengakuan bahwa aku adalah ibumu. Setiap hari aku merindukanmu. Sudah kukatakan aku bukan anakmu. Kau bukan ibuku. Jika kau memaksaku, akan kusuruh orang-orangku berbuat kasar kepadamu. Mandirbaya terhenyak. Benar-benar hancur hatinya dengan lemas. Ia berkata lembut. Baiklah anak muda. Mungkin mataku ini sudah rabun. Salah mengenali orang. Untuk itu aku minta maaf kepadamu. Karena aku telah mengganggumu. Nah, begitu. Kau seharusnya tahu diri sejak tadi, sahut Malin. Tiba-tiba Mandirubaya mampu berdiri tegak. Entah kekuatan apa yang menyertainya. Sepasang matanya berkilat-kilat. Ketika berbicara suaranya terdengar lantang. Tetapi anak muda, jika kau adalah anakku yang kuberi nama Malin Kundang, yang kukandung selama 9 bulan 10 hari, dan kubesarkan dengan cucuran air susuku, maka terkutuklah engkau. Semua orang kaget mendengar ucapan wanita renta itu. Wanita tua ini kemudian bersimpuh di atas tanah. Dengan bersungguh-sungguh ia berdoa, Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau lebih tahu hukuman apa yang harus kau berikan kepada anak durhaka ini. Anak yang telah mencaci maki ibunya dan orang banyak. Ya Allah, tunjukkanlah kebesaranmu. Malin Kundang dan istrinya beserta seluruh awak kapal dan penduduk yang berkerumun merinding mendengar ucapan Mandirbaya. Burhan, mari kita tinggalkan tempat ini, kata Mandirbaya. Wanita itu segera dipapah menuju rumahnya. Orang banyak terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Rombongan Malin Kundang juga segera kembali ke kapal. Tak berapa lama pantai air manis sudah sepi. Kapal berlayar ke tengah laut, meninggalkan bekas kekecewaan seseorang ibu tua yang tersia-sia. Di dalam kapal pesiar yang mewah, Malin Kundang nampak gelisah. Bagaimanapun ia tak bisa membohongi dirinya sendiri. Ia ngeri membayangkan kutukan ibunya. Terbesit rasa sesal dalam hatinya. Mengapa aku tega berbuat demikian, padahal dia adalah ibu kandungku sendiri. Di sudut hatinya yang lain ia menghibur diri. Mudah-mudahan wanita tua itu bukan ibunya. Kutukannya tidak menjadi kenyataan. Ia akan hidup bahagia bersama istrinya hingga hari tua. Istri, jika ia ingat istrinya, ia jadi gemetar. Justru karena rasa malu pada keluarga istrinya, ia telah tega berbuat jahat terhadap ibunya. Gara-gara ucapan dan hinaan istrinya, ia jadi ikut-ikutan menghina ibunya sendiri. Oh ibu, tanpa sadar terdengar teriakan lirih dari bibir Malin Kundang. Maafkan anakmu ini. Istri Malin yang berada di sampingnya kaget mendengar ucapannya. Kanda, ada apakah kiranya? Apakah wanita tua itu benar-benar ibumu? Tanya istri Malin Kundang dengan gelisah. Kapal terus bergerak ke tengah laut, melalui gunung monyet terus menuju Malaka. Tiba-tiba cuaca yang tadinya cerah berubah total menjadi kelam, bahkan menjadi gelap. Tak berapa lama kemudian hujan turun dengan lebatnya disertai badai. Langit semakin kelam, angin bertiup semakin kencang, gelombang lautan semakin membumbung tinggi. Tiba-tiba terdengar suara halilintar menyambar membelah langit. Disusul hujan badai yang menimbulkan gelombang besar, mengamuk dan menakutkan. Jika alam sudah murka, tak ada lagi kesombongan manusia. Mereka hanya berusaha semampunya, lalu pasrah kepada sang pencipta alam. Seluruh awak kapal dicekam ketakutan. Malin Kundang keluar dari bilik menuju geladak kapal. Ia berusaha memberi arahan kepada anak buahnya agar dapat mengendalikan kapal yang sudah tak karuan arahnya. Tiba-tiba tampak bayangan ibunya yang tua renta. Terbayang pula saat ia mendorong wanita itu hingga rebah ke tanah. "Mak!" Tanpa sadar ia berteriak memanggil ibunya. Istri Malin kaget. Ia ikut keluar geladak melihat suaminya kebingungan dan ketakutan seperti melihat hantu. "Kakanda, apa yang terjadi?" tanya istri Malin dengan penuh rasa takut dan khawatir. Wanita tua dan miskin itu, dia adalah ibuku sendiri, emakku.
Emakku sendiri. Apa? Wanita itu ibumu sendiri. Astaga, celakalah kita kalau begini. Benar, aku telah durhaka kepada ibuku sendiri. Ibuku yang telah mengandung dan membesarkanku dengan air susu dan kasih sayangnya. Sungguh aku telah berdosa. Sungguh aku menyesal. Kakanda, mengapa kau tidak mengatakannya sejak tadi? Malin seperti tak mendengar pertanyaan istrinya lagi. Gemuruh ombak dan petir bersaut-sautan, menambah seramnya suasana di tengah laut. Kapal oleng ke sana kemari tanpa dapat dikendalikan lagi. Tiba-tiba ombak setinggi bukit, menghempas dan menerjang lambung kapal Malin Kundang. Kapal jadi terguncang hebat, tubuh istri Malin Kundang terlempar ke laut yang sedang mengganas. Kakanda, tolong aku! Malin hanya bisa memandangi tubuh istrinya yang terjatuh ke laut. Jangankan menolong istrinya, menyelamatkan dirinya sendiri ia tak sanggup. Satu persatu awak kapal juga terlempar ke laut. Malin makin panik dan ketakutan. Emak, ampuni aku, cabutlah kutukanmu. Tapi dahsyatnya gemuruh ombak dan badai terlalu keras dan dahsyat, menelan suara anak manusia yang bagaikan setitik debu di tengah lautan. Emak, ampuni aku! Tapi nasi sudah menjadi bubur. Rasa sakit hati seorang ibu telah berubah menjadi ketakutan alam yang dahsyat. Gelombang laut semakin mengganas diiringi badai dan guntur yang membahana. Menelan teriakan Malin yang memohon ampun kepada ibunya. Tak terhindarkan lagi, di teluk air manis, kapal Malin Kundang terhempas dan kandas. Malin Kundang tewas. Ketika matahari memancarkan sinarnya, badai telah reda. Di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tak jauh dari tempat itu nampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Konon itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang kena kutuk ibunya menjadi batu. Di sela-sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Demikianlah sampai sekarang, jika ada ombak besar menghantam batu-batu yang mirip kapal dan manusia itu, terdengar bunyi seperti lolongan jerit manusia. Sungguh memilukan kedengarannya. Kadang-kadang bunyinya seperti orang meratap menyesali diri. Ampun bu, ampun bu. Konon itulah suara si Malin Kundang. Orang yang durhaka kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya, orang tersebut tidak akan bisa masuk surga kecuali setelah mendapat pengampunan dari ibunya. Demikianlah legenda Malin Kundang. Tentang kebenarannya hanya Tuhan yang Maha Esa lah yang hanya mengetahui hal tersebut. Yang jelas, hikmah di balik kisah ini adalah seorang ibu pasti sengsara dan menderita jika anaknya yang sudah berhasil menjadi orang kaya ternyata tak mau mengakuinya sebagai seorang ibu. Tamat. Demikianlah cerita Malin Kundang, yang mana itu sangat sekali syarat akan makna ya. Jadi buat kalian semoga dapat pelajaran berharga ya dari cerita ini. Kalau kalian suka, kalian share ke teman-teman kalian. Jangan lupa follow Cerita Daniel Podcast. Terima kasih telah mendengarkan. Oke, ceritanya telah selesai. Terima kasih telah mendengarkannya. Gimana cerita kali ini, seru-seru nggak? Dan kalian suka nggak? Enak kan buat nambah ilmu pengetahuan kalian juga kan? Nah, karena itu kalian itu wajib support dan follow Cerita Daniel Podcast. Kalian juga bisa request cerita kalian dengan kirim langsung ke email gua, dan emailnya yang tertera di deskripsi podcast ini. Jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga dapat ilmu baru seperti kalian hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya.